Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakila Popa. Izinkanlah saya menyetorkan tugas mata kuliah Agama dan Sains dengan judul dari kelompok 7, yaitu Sains dan Pembelajarannya pada Anak Usia Dini. Sebelumnya, marilah kita buka presentasi saya dengan membacakan doa. Jari jari tunjuk, jari tangan yang tinggi, jari manis pakai cincin, jari tinggi yang kecil, udah hilang. 1, 2, 3, 4, 5, sila kopat, angkat tangan, mari kita berdoa. Doa belajar Selanjutnya, sains merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan diperoleh melalui percobaan serta pengamatan yang dapat diuji kebenarannya. Pengenalan sains sejak usia dini memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif pada anak. Sebelum saya lanjut, biar kita lebih semangat, mari kita sama-sama mendengarkan tepuk semangat. Tepuk semangat. Baiklah, akan saya lanjutkan. Pada anak usia dini atau masa keemasan yang disebut dengan Golden Age, di mana perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan bahasa berkembang dengan sangat pesat pada anak itu. Oleh karena itu, pemberian rangsangan dan pembelajaran yang tepat melalui kegiatan sains dapat membantu anak mengembangkan rasa ingin tahu, kemampuan observasi, serta keterampilan berpikir secara ilmiah. Adapun metodologinya, mengamati atau melakukan observasi dengan menggunakan panca indera. Mengklarifikasi yaitu dengan mengkelompokkan suatu objek, melakukan eksperimen atau percobaan sederhana, menyimpulkan hasil dari percobaan tersebut, kemudian mengkomunikasikan atau menceritakan pengalaman dari percobaan yang dilakukannya. Pembelajaran sains bagi anak usia dini menunjukkan bahwa pengenalan sains pada anak usia dini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan logis sejak dini. Sains bukan hanya sekedar kumpulan pengetahuan, tetapi juga meliputi proses dan sikap ilmiah yang membantu anak memahami dunia sekitarnya melalui pengalaman langsung. Pembelajaran sains pada anak usia dini sebaiknya dilakukan melalui kegiatan yang menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik anak. Karena dunia anak adalah dunia bermain. Jadi maksudnya di sini kita bisa memberikan pelajaran sains kepada anak itu sesuai dengan karakternya anak, apalagi anak-anak itu cenderung senang dengan bermain. Jadi kita bisa memberikan pembelajaran sains pada anak sambil bermain. Melalui kegiatan bermain yang bermakna, anak dapat melakukan eksplorasi, observasi, dan bereksperimen sederhana untuk menemukan konsep-konsep dasar sains secara alami. Proses pembelajaran sains pada anak usia dini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu proses ilmiah dan keterampilan proses ilmiah. Proses ilmiah mencakup kegiatan seperti mengamati, mengelompokkan, mengukur, dan berkomunikasi, melakukan percobaan, menyimpulkan, dan menerapkan pengetahuan. Sementara itu, keterampilan proses ilmiah membantu anak untuk melatih kemampuan berpikir secara ilmiah melalui kegiatan seperti mengamati fenomena, membandingkan, mengukur, dan bereksperimen dengan objek nyata di sekitarnya. Selanjutnya saya akan menampilkan sedikit percobaan sains pada anak di kelas saya. Pertama kita ambil gelasnya ditaruh di bawah sini, terus kita ambil jeruknya.
Biasanya sipo. Oke. Terus ditaruh yang taruh. Nah, ambil DP kuas ya. Ambil DP kuas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat, berlatih kekuatan ya. Oke. Ya. Ya ada. Nah, tekan lagi Pati. Ada pisau. Ya, tekan lagi. Kuat. Itulah sedikit percobaan pembelajaran pada anak-anak di kelas saya, yaitu dengan mengamati, menganalisa, dan mempraktekannya. Dengan sedikit praktek tadi, maka pengenalan sains sejak usia dini sangat penting karena dapat melatih anak untuk berpikir kritis, kreatif, dan logis. Pembelajaran sains tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepengetahuan, tetapi juga untuk menumbuhkan sikap ilmiah, rasa ingin tahu, dan kemampuan anak dalam memecahkan suatu masalah sehari-hari. Dalam penerapannya, pembelajaran sains pada anak usia dini sebaiknya dilakukan dengan cara yang menyenangkan, konkret, dan sesuai dengan karakteristik anak, yaitu melalui kegiatan bermain sambil belajar. Serta pendidik dan orang tua memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam membimbing anak untuk bereksplorasi dan menemukan konsep sains secara langsung. Dengan mengenalkan sains sejak dini kepada anak, maka anak akan memiliki dasar berpikir yang kuat, siap menghadapi kemajuan teknologi, serta tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, cerdas, dan peduli terhadap lingkungan. Demikianlah presentasi yang saya lakukan hari ini, dan marilah kita tutup dengan doa. Jari wow, masa kuat? Makin besar. Tinaba. Doa pulang ke rumah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.